Sip. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ajis. Iya, gimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah sehat nih Pak Ajis. Gimana Pak Ajis sekarang? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik luar biasa. Tempo hari kayaknya ada sesuatu yang pengen diobrolin nih sama Pak Arif. Kira-kira apa nih yang berkaitan Ah, dengan coaching? kebetulan sekali nih Pak Ajis nih. Gimana Pak Arif? Ya, kemarin kan sebenarnya mau bercerita sebenarnya sama Bapak Mm-mm, ya. mm-mm. Tapi kondisinya kayaknya tidak memungkinkan ya. Iya, Ya banyak orang, banyak teman. Jadi kan takutnya nanti nggak fokus jadinya mumpung masih hari ini kita bertemu nih tatap muka walaupun dengan lewat video conf seperti ini sebenarnya saya ada mau bercerita nih Pak Ajis nih sedikit nih iya. Gimana Pak? siapa tahu unek-unek ini ya jadi semakin tercerahkan nantinya Pak Ajis saya mau pengen banget bercerita nih di sekolah saya saat ini ya Pak Ajis nih Iya. ya kita kan namanya di sekolah udah tahu sendiri ya kondisinya kita. Saya merasa saat-saat ini tuh beban di sekolah itu semakin berat nih Pak Ajis nih. Terutama ya di sekolah saya sendiri. Banyak kan Bapak Ibu gurunya kan tempat saya masih muda-muda. Artinya ya mereka masih memiliki jiwa idealismenya yang termasuk sangat tinggi. Nah, sama pimpinan, saya kan mendapatkan amanat nih Pak Ajis untuk mengajak teman-teman ini untuk terutama yang muda-muda ini untuk bisa dapat bekerja sama dengan baik, dapat Hmm, berkomitmen, mengajak teman-teman ini untuk semakin maju lagi gitu. iya. Kemudian terutama kan sekolah saya ke depan mau maju menjadi sekolah adiwiyata. Nggak mungkin Oh. dong kita hanya bekerja hanya di zona nyaman seperti itu aja. Mm-mm. Nah, dari sini saya ingin sekali tuh mengajak mereka bekerja sama dengan baik, selalu berinovasi, terutama dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi saya kayaknya masih belum mampu nih, masih masih minder juga, saya belum siap, rasanya gitu. Nah, gimana itu kalau kayak gitu kan? Saya sendiri rasanya masih kurang gitu. Nah, itu masalah saya Pak Ajis. Baik Pak Arif. Oh, jadi di sekolah Pak Arif ini memang mendominasi anak muda ya Pak Arif ya. Betul. Dan rata-rata ya sisi jiwa mudanya mereka yang mungkin masih idealis ya. Kemudian di situ juga mungkin beberapa karakter yang mungkin belum bisa menyatu ya seperti yang tadi diceritakan sama Pak Arif. Sementara ini hajat sekolah nih untuk mensukseskan satu kegiatan dan dibutuhkan eh, saling bantu, kerjasama tim yang kuat dan solid. Nah, menurut Pak Arif sendiri nih, kalau dalam yang tadi pengen dituju, berarti kan di sini adanya kegiatan yang ingin dipersiapkan ya. Kira-kira Pak Arif kalau untuk mencapai kesuksesan sebuah kegiatan itu bagaimana Pak Arif caranya? Ya, kalau menurut saya kan kalau kita ingin menyukseskan sebuah kegiatan itu setidaknya dalam diri kita sudah ada niatan dulu ya Pak. Mm-mm. Niatan kita untuk dapat maju. Terus yang kedua ya kita memang mau nggak mau harus berani mencoba melangkah, berubah gitu. Jangan kita stuck di tempat yang sama-sama aja gitu. Kalau saya seperti itu sih. Jadi berani mencoba dan tidak apa namanya kalau dalam istilah zaman saat ini tidak ter eh, tertuju pada satu zona nyaman ya. Zona nyamannya mereka ya kita cuma kayak gini ya udah gini aja gitu ya. Iya. Mm-mm. Itu kan sisi idealnya ya Pak kalau kalau untuk menjelas apa namanya pengen mensukseskan sebuah acara. Kira-kira menurut Bapak ini eh, yang bagaimana nih untuk menuju ke kerjasama sebuah tim ini? Baik Pak Haji, saya sih kepenginnya nih ya, dalam satu lingkup kita di sekolah ini ada rasa kekeluargaan, yang pertama Hmm, kekompakan terutama, jadi saling bantu-membantu,
Misalkan jadi tidak terfokus pada ya saya hanya mengerjakan ini ya udah saya ini aja sampai saya selesai, enggak. Tapi ya kita bantu, bisa misalkan ada yang membutuhkan kesulitan kita dorong mereka, kita bantu mereka, kemudian kita saling mengerjakan. Jadi tidak semua matanya sesuai dengan tugasnya hanya mengerjakan itu tapi yang lainnya diabaikan. Namanya kita kan di sekolah ini sebuah tim ya, artinya dalam satu tim ini kan kalau satunya nggak bisa otomatis sama aja kita nggak sukses juga. Nah, saya kepenginnya itu semuanya dapat berjalan beriringan tanpa memandang ya satu semuanya. Pokoknya ayo kita bareng-bareng. Saya kepenginnya seperti itu. Ya, ya, betul Pak Arif. Untuk mewujudkan itu, Pak Arif punya gambaran nggak untuk teman-teman nih di lingkungannya Pak Arif? Bagaimana nih biar rasa inisiatifnya kemudian hadir, kemudian rasa tolong menolong atau saling bantu dalam sebuah kegiatan juga muncul. Jadi menurut Bapak apa ya yang tergambar dalam Bapak itu gimana agar Kalau terwujud? saya sih, kalau gambaran saya sih saya Kira-kira pengennya nih, ya mengajak mereka nih ke depan nih kita adakan suatu kegiatan yang mengompakkan kita, kita sama-sama kompak bareng-bareng gimana caranya agar kita satu visi, kita satu tujuan. Ini adalah tim kita, ini adalah sekolah kita. Gimana caranya agar sekolah ini menjadi lebih baik, lebih maju lagi. Nah, dari situ saya berencana nih, rencana saya. Ya saya mengajak beberapa teman ini rencananya kepengen ya mengadakan sebuah kegiatan kayak pelatihan, kemudian kayak workshop-workshop kecil gitu ya, mungkin dalam lingkup sekolah saja gitu kan. Kita di situ melatih namanya kita mau menuju ke sekolah tingkat mandiri, artinya kan banyak sekali yang harus kita persiapkan. Nah, dari situ saya pengennya tuh semua hadir, semua mengikuti, semua mempelajari. Jadi bukan hanya satu orang aja yang bisa, jadi semuanya bisa. Saya pengennya gitu. nah, dalam kondisi sekarang kira-kira nih Pak, dari yang tadi Pak Arif sampaikan, di lingkup kerja Bapak nih kalau dari skala 1 sampai 10 di posisi keberapa Pak? Kalau untuk saat ini, diri saya sih, kalau untuk saya sendiri apa ya, Iya, nah. udah ada di 7 lah Pak. Oh, sudah di level 7, baik. 7 lah. Nah, terus ketika ini perencanaan Bapak yang melalui kegiatan pelatihan atau workshop ini nilai yang diharapkan di angka berapa, Pak? Ya minimal 9 sampai 10 sih pengennya Pak. 9 sampai 10. 9 sampai 10. Betul sekali Pak Arif, namanya untuk menguatkan sebuah kelompok kan memang untuk butuh proses ya. Itu memang Pak Arif juga menurut saya itu sudah satu kegiatan yang memang sudah terarah ini membuat sebuah kegiatan atau workshop atau bentuk pelatihan ya untuk mengembangkan teman-teman khususnya di saling bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Nah, kira-kira selain itu ada lagi nggak Pak yang mungkin lebih punya gambaran lagi atau Bapak punya opsi nih misalkan di selain kegiatan atau workshop atau pelatihan apalagi yang mungkin Bapak Maksudnya sih ya pengennya ini salah satunya. Kalau workshop kan kita ada di sekolah kita aja ya, kita ya datangkan ya orang. ya Kita juga pengen ngadain study banding gitu loh Pak. Datang di hmm, salah satu sekolah yang sudah pernah di Wiata Mandiri, kita ke sana kita belajar gimana sih sistem kerjanya di sana. Jadi oh iya iya dari iya. sana kan kita bisa melihat tuh kan. Nah, Hmm. dari situ. Saya pengen itu sekali, saya pengen kita bersama-sama melihat bareng-bareng, oh seperti ini. Ya nggak usah jauh-jauh lah yang ada di lingkungan DKI saja gitu kan. Kan Betul. ada pastilah di DKI kan kemarin kita lihat juga terutama di Jakarta Selatan kita Hmm. kepengen mencoba melihat sekolah-sekolah yang sudah lebih maju gitu. Jangan sampai Paham, paham. kita hanya melihat yang sama atau bahkan yang belum gitu kan. Jadi kita Hmm. melihat yang lebih tinggi, jadi ada keyakinan kita harus berusaha gitu. Saya pengennya seperti itu. Oh, baik, baik, Pak. Jadi memang terkonsentrasinya ke kegiatan pelatihan atau workshop ya, Pak, untuk teman-teman di sekolah Bapak ya. Betul. Nanti mungkin bisa dikembangkan lagi dengan melihat atau studi banding dengan sekolah-sekolah yang sudah mengembangkan
pilar-pilar untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kerjasama dengan tujuan agar visi atau misi dari sekolah bisa dikerjakan bersama. Nah, kira-kira nih Pak, dari pandangan Bapak yang tadi disampaikan, siapa aja Pak yang dapat dilibatkan itu Pak di kegiatan tersebut? Baik Pak, kalau menurut saya yang kita harus libatkan salah satu paling penting tetap utamanya pemangku kepentingan di setiap sekolah itu sendiri. Di sekolah saya, artinya saya ke kepala sekolah, saya akan bersosialisasikan, saya akan meminta izinnya, Ya, kita koordinasi juga Pak, bagaimana caranya. Mungkin kepala sekolah juga pasti punya ide-ide yang lain yang lebih menarik. Dan juga tak kalah pentingnya kan kalau namanya kita buat sekolah, buat warga, komite sekolah selaku stakeholder yang terkait juga dia sangat berpengaruh juga. Artinya selain kita ke kepala sekolah, komite, dan juga Bapak Ibu guru yang terkait, ya kita diajak bersama, dari situ kita akan merumuskan suatu kegiatan, artinya uh, agar kegiatan yang akan kita laksanakan ini dapat tercapai. Gitu sih. Rencananya kurang lebih seperti itu. eh, rencananya mau kapan Pak untuk mewujudkan yang tadi Pak Haji Pak Arif sampaikan itu kira-kira entah dalam waktu dekat atau kemudian dalam kurun waktu 1 semester ini kah? Kira-kira kapan Pak? Ya, kalau rencana sih saya kepenginnya kan ini mumpung banget nih tahun ajaran baru, semuanya kan pas banget ya dimulai dari baru semuanya ya. Ya lebih baik sih ya semakin cepat lebih baik gitu kan. Mungkin Ya, bulan depan lah Agustus gitu kan. Jadi kita mulai dari Agustus September artinya di akhir tahun nanti kita sudah dapat sebuah konsep yang dapat menggerakkan, dapat sebuah tujuan kita sudah mulai terwujud, sudah mulai terlihat Pak. Ya, jangan terlalu lama kalau kita semuanya kita tunda-tunda, nanti semakin ke depan semakin banyak sekali kegiatannya gitu. Nah, pas banget kan ini di awal-awal tahun seperti ini program-program sekolah yang sudah kita susun, sudah kita rencanakan dapat kita lakukan juga sekalian gitu, Pak. jadi diharapkan setelah kegiatan pelatihan atau workshop yang tadi direncanakan itu eh, ada peningkatan ya Pak tentunya ya. Betul, Pak. Intinya kalau kita sudah pengennya udah terlaksana itu Mm-mm. syukur-syukur bisa bagus banget 10 Wah, ya. bisa Terus nilai sudah maksimal. 9 aja, kita sudah 9 aja udah bagus. Tapi kan namanya kalau kita ini kan sekolahnya sudah kita tingkat mandiri. Kalau hanya sampai puas di tingkat 7 ataupun 8, saya rasa masih sangat kurang karena ya benar-benar harus sudah sangat maksimal, minimal ya 9 itu sudah harus kita dapatkan gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Baik. Jadi di situ juga memang dibutuhkan tadi ya kayak Pak Arif sampaikan kan ada keterlibatan dari orang lain ya, khususnya dari pemangku kebijakan, ada kepala sekolah sama komite. Nah, itu juga kayaknya kira-kira ada nggak rencana atau Pak Arif melibatkan dengan eh, narasumber dari luar atau melibatkan dari unsur mana seperti itu Pak? Ya, ya rencana tadi kalau kita mau melaksanakan kayak pelatihan dan lain sebagainya, yang pasti kita membutuhkan sumber-sumber, terutama narasumber dari yang lebih berkompeten, Pak. Hmm, Ya, yang mereka juga lebih berpengalaman juga. Selain mereka berkompeten, mereka juga berpengalaman. Artinya mereka dapat berbagi dengan kita di sini agar kita semakin maju lagi, semakin tahu bahwa tujuan kita itu sebenarnya ini loh buat sekolah, bukan buat diri sendiri. Gitu. Tujuannya seperti itu sih, pengennya. betul betul. Nah, mungkin akan lebih berkembang lagi ya Pak. Betul, Pak. Benar sekali, Pak. Ya, kita sih pengennya kita akan bisa menjadi lebih berkembang lagi ya. Saat ini kita sampai di sini, kita kepenginnya ke depan kita harus lebih baik. Jangan sampai di kita ke depannya malah lebih dari apa kurang dari sebelumnya, dari sekarang gitu. Jadi malah jadi kemunduran. Kita kepenginnya semuanya dapat berjalan lebih baik lagi. Nah, betul betul. Jadi yang setelah tadi Pak Arif sampaikan rencana berarti di terdekat ini ya Pak. Betul, Pak. Rencana Pelaksanaan. terdekat ini dapat terlaksana. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Arif atas waktunya. Mudah-mudahan Sama-sama.
apa yang tadi kita diskusikan, ada makna yang bisa kita ambil bersama untuk membentuk rasa peduli, rasa inisiatif ya, kemudian kerjasama. Mungkin memang diperlukan perencanaan juga, termasuk keterlibatan orang atau narasumber ya untuk melakukan kegiatan pelatihan atau workshop. Terima kasih Pak Arif. Betul, Pak. Mudah-mudahan diskusi kita siang hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf, barangkali ada tutur bahasa yang kurang berkenan dengan Pak Arif. Iya, seperti itu Pak Arif. Terima kasih banyak nih Pak. Setelah adanya diskusi ini yang waktu singkat ini, saya jadi lebih termotivasi lagi, lebih tercerahkan lagi. Nah, saya jadi merasa bahwa ternyata memang sebenarnya saya sudah mampu, saya sudah siap nih Pak. Cuman tinggal kapan kita mau menggerakkannya itu Pak. Nah, terima kasih juga Pak Arif atas waktunya. Mungkin 2 minggu lagi atau 2 minggu lagi mungkin saya tunggu kabar kelanjutannya Pak. Saya pengen dengar nih cerita dari Pak Arif setelah merencanakan yang tadi disampaikan, kira-kira hasilnya bagaimana agar nanti bisa sharing juga dengan saya. Demikian ya Pak Arif ya. Baik sekali Pak, terima kasih Pak. Insya Allah nanti kalau sudah kita terlaksana, saya sampaikan pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi, yang sudah saya lakukan di sekolah kami. Terima kasih banyak Pak Ajis sudah membantu memecahkan permasalahan ini sehingga setidaknya sekarang lebih lega lagi, ya, sudah lebih plong. Gitu. Amin. Terima kasih Pak Arif. Baik, demikian ya Pak Arif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak Ajis ya. Terima kasih. Sehat selalu Pak Arif. Salam sehat dan bahagia.